Jumpa lagi pemirsa. Semoga hari ini semua pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Baik, kali ini ada di Merapi atau disebut dengan Pajar Mataram. Ingat bahwa di Jawa Tengah ada gunung berapi, yaitu Gunung Merapi. Nah, tempat ini dulu terjadi transmigrasi bedol desa, sehingga di tempat ini juga disebut Merapi. Nah, di sini ada Gua Maria yang menjadi tempat untuk devosi bagi orang Katolik. Mari kita lihat. Jadi untuk kali ini saya ada di depan Gua Maria Pajar Mataram, Lampung Tengah, Paroki Pajar Mataram. Gua ini ada lebih dahulu daripada Gua Padang Bulan di Pringsewu sebetulnya, tetapi mungkin kalah rame para peziarah karena memang situasinya alam di tengah pertanian, jadi mungkin kurang rekreatif sifatnya kemungkinan. Dan untuk kali ini memang saya melihat ini ya cat-catnya sudah pada mengelupas, jadi memang butuh perbaikan. Namun kita melihat bahwa di pagar-pagar luar ini sudah mulai digempur-gempur, nampaknya sudah mulai rehab untuk alat untuk molen. Jadi mungkin memang dalam tahap perbaikan atau rehab. Baik, saya masuk ke tempat gua. Ini ada apa ini, tertulis Gua Maria adalah tempat berziarah devosi kepada Bunda Maria per Mariam ad Jesum, melalui Maria menuju kepada Yesus. Gua Maria Pajar Mataram dikerjakan secara gotong royong, dibangun atas prakarsa umat Katolik Pajar Mataram. Peletakan batu pertama 15 Agustus 1979, lalu diresmikan tanggal 15 Agustus 1980 oleh Monsinyur Dr. Andreas Henry Susanto SCY. Ya, jadi cukup lama dan memang ini berarti butuh perawatan supaya berwajah baru lagi. Nah, ini sebagai peringatan untuk para peziarah supaya bisa menjaga ketenangan, karena maksud dari tempat ini adalah itu. Baik, bergeser dari tempat ini ada tempat yang masih cukup luas di sana sampai ujung tuh. Terus itu ada pohon ringin yang sangat rindang tuh. Lalu di antara ini ada tempat untuk mungkin beristirahat. Itu terus kalau kita maju ke arah gua, maka dari sini gua akan terlihat dan ini sebetulnya kalau bahasa Jawa itu ndas-ndasan sungai. Jadi sungai, ujung sungai. Nah, biasanya dalam ujung sungai itu kan ada mata air. Nah, di atas ini dipakai baja ya, seng atap yang bisa dipakai untuk misa ini kalau memang jadi. Ya, ini memang sudah tahap perbaikan. Ya, dulu ketika saya masih kecil enggak seperti ini, tapi ini akan dibuat lebar, sehingga nanti kalau orang duduk misa itu bisa satu tempat. Kalau dulu banyak tempat.
Ya, jadi kalau saya turun lagi maka bentuknya akan jadi, kalau ini yang bawah itu keramik-keramik yang bentuk dulu, kemudian sekarang digempur menjadi bentuk panjang. Ini kalau dihitung mungkin ada berapa ini? Mungkin 25 meteran. Lalu panjangnya kemungkinan tuh 8 meter. Nah, ini yang saya turun ini adalah tangga, dimana tangga yang lama digempur. Di sebelah kanan itu masih ada tanah kosong tapi dipergunakan untuk kolam. Nah, terus yang kita ke arah guanya, gua itu kita lihat sebelah kiri dulu, itu dulu tangga lama, itu undang-undangan lama. Kemudian kita akan menuju ke arah gua. Ke arah gua. Nah, di depan gua ada altar untuk misa. Kalau altarnya itu sudah bentuk baru, ini udah berdiri sendiri di sini. Karena pada waktu saya kecil itu altarnya ada di dalam gua, tapi ini sekarang sudah dibuat di luar gua dan ini sudah bentuk baru. Begitu. Nah, kita lanjutkan untuk perjalanan saya menuju ke depan gua. Nah, di depan gua. Nah, inilah yang disebut dengan Gua Maria Fajar Mataram. Jadi posisinya sebetulnya di tengah sawah, di mana di tengah sawah itu ada sungai. Nah, di hulunya itu biasanya tempat untuk mata air, dan itu memang betul, maka di sini dibuat gua. Seingat saya pada waktu itu pastor yang bekerja di Fajar Mataram itu adalah Pastor Sali, Romo Sali dari Filipina. Nah, ini guanya tuh di situ. Terus itu ada Bunda Maria, patung Bunda Maria di sana. Atasnya gua itu sudah dipenuhi dengan rumput. Ya, rumputnya bagus untuk nutupi, tetapi kalau sampai terlalu rimbun nampak mungkin nanti kurang terawat begitu. Nah, kemudian sebelah kirinya yang dikatakan ada mata air ya di bawah ini. Nah, sekarang dibentuk dalam bentuk sumur. Apakah ini ada airnya atau tidak, kita lihat. Oh, ada itu. Jadi hanya sudah sampai di paling 50 cm dari bibir sumur sudah kelihatan airnya. Jadi kalau air memang enggak masalah di sini. Begitu. Ya, ini zaman saya kecil, jadi udah tahun tadi 1979 sudah dibuat. Nah, jadi dulu ini altar untuk misa dulu ya, nampak kecil tuh. Nah, sekarang mungkin nggak pernah dipakai lagi untuk misa altarnya ini. Nah, jadi kalau saya berdiri di depan Gua Maria, saya melihat ke sebelah kiri. Nah, kalau saya berdiri di depan Gua Maria, maka saya memutar dari sebelah kiri ke kanan, akan tampak seperti ini. Gua Maria Fajar Mataram Merapi itu. Nah, kira-kira seperti ini. Dan dulu ketika saya masih kecil ya rasanya itu besar sekali. Tapi untuk saat ini memang terasa beda ya, kita udah tua, udah besar, lalu nonton ini tidak terlalu besar. Itu batu-batu buatannya untuk dinding juga sudah pada retak, mungkin terdorong oleh tanah. Begitu. Ini kalau saya putar terus, nah itu akan tampak dari gua.
itu seperti ini. Nah, untuk hari ini pun masih sepi, nggak tahu kalau bulan Maria mau dipakai seperti apa, tapi sekarang masih dalam proses perbaikan. Maka di kesempatan yang sangat istimewa ini di bulan Mei, kita bisa meningkatkan devosi kita kembali kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah perantara bagi putranya Yesus Kristus. Kita akan lebih mudah untuk meminta pertolongan Bunda Maria supaya menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus, karena doa seorang ibu akan sangat didengarkan. Dan kita pernah ingat dalam kitab suci bahwa mujizat Yesus sebetulnya belum bisa dimulai atau waktunya belum tiba, tetapi karena Bunda Maria merasa prihatin ada pernikahan, tamunya banyak, tapi persediaan minum kalau di sana ya anggur, dan ternyata habis. Ini kalau dibiarkan maka keluarga itu akan malu. Maka Bunda Maria minta kepada Yesus dan Yesus mau.